Bagaimana sih tips bikin konten yang menarik yang bisa dilirik yang nanti bakal menarik perhatian anak muda? Intinya teman-teman harus bikin konten itu ketika harus tahu juga bahwa kedepannya itu sudah tidak bicara lagi tentang tinggal dikemas aja. Mungkin kalau di YouTube kan biasanya sekarang strateginya gini nih Mbak Rini. Ketika sudah focal point jelas baru bicara 3 aspek nih Mbak Rini. Yang pertama adalah Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah bergabung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kita kembali mengudara untuk podcast KPU RI untuk episode kali ini, tentu dengan tamu yang spesial sebagaimana tamu-tamu yang sudah sempat mampir di podcast KPU RI dari sejak tahun kemarin. Hey, podcast KPU sudah berusia lebih dari 1 tahun dan ini adalah tayangan perdana di tahun 2023. Tentunya kita akan bawa surprise dan juga kejutan dan juga pasti informasi yang bakal sangat berguna buat teman pemilih semua melalui tamu istimewa kita hari ini. Kenalin, kita ada barengan sama Kakak Geo Fakta. Halo Kak Geo. Halo Kak Reni, kita kayak KPAI ya. Kok Kan bisa? panggil kakak buat anak-anak ya. Tapi emang masih muda. Iyalah. Tapi Kak Reni masih keren muda. banget openingnya lo udah biasa kayaknya. Iya dong. Iya. Kewajiban soalnya ya. Udah berapa kali ya kayak begini, udah di luar mulut istilahnya, bukan di luar kepala lagi. Kak Geo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Kak Reni sehat. Thank you sudah mampir di podcast KPU RI. Kak Geo sudah meluangkan waktu buat mampir ke sini ya. Hari ini cuacanya cukup agak mendung-mendung gitu, tadi nggak kena hujan kan Kak ya di jalan? Kurang konsisten kayaknya. Tiba-tiba mendung, Iya. tapi sempet aku kan tadi naik kereta, ya Kak. Jadi tiba-tiba di kereta sempet panas, Hah? turun mendung lagi. Oh gitu, berubah-ubah memang ya. Seperti Kayak suasana hati. oh gitu. Jangan, suasana hati itu harus tumak Nina. Harus happy terus ya Kak ya. Nah teman pemilih, untuk teman pemilih pasti banyak yang di antara teman pemilih semua yang mungkin sudah familiar dengan Kak Geo Fakta. Kalau teman pemilih semua mau coba googling nama Kak Geo Fakta, pasti sudah banyak muncul di mana-mana. Mau lihat gambar juga pasti sudah banyak ada di mana-mana. Video juga pasti banyak Sampai ada di bosan, mana-mana. sampai mual ya. Jangan dong. Nah Kak Geo Fakta ini bakal berbagi cerita seru nih sama kita, karena keseharian beliau sebagai praktisi media sosial dan juga beliau seorang banyak berkiprah sebagai, bahkan sudah bukan public speaker lagi tapi pelatih atau pengajar untuk marketing communication juga. Dan sekaligus baru beberapa tahun terakhir ini beliau sudah legitimate sebagai dosen atau pengajar juga. Nah, senang gak sih Kak menjalani pekerjaan yang ada di public speaking? Orang tuh selalu melihat kalau orang bekerja di public speaking itu seolah-olah kayak wow, orang kok bisa ya kayak begitu ya, kayak gitu. Pasti sering kan dapat komentar-komentar kayak gitu. Happy gak sih Kak? Pada dasarnya kayak jadi kalau dulu waktu kecil ya, kita tadi yang Kak Reni sampaikan, ngelihat orang kalau bicara di depan itu kayaknya keren ya. Kok bisa ya dia kayak gitu. Kemudian aku berada di satu titik yang waktu itu mungkin kita bisa ngobrol banyak sama internal yang lebih dekat ya. Tapi ketika kita diterjunkan dalam publik gitu ya. Iya. Nah, ini ternyata memang ada kekuatan khusus kalau orang punya kemampuan komunikasi yang baik. Gitu ya? Iya, jadi artinya semakin besar kemampuan komunikasinya, kekuatan efek komunikasinya juga semakin besar untuk orang lain. Nah, aku berharap sih semua orang jadi influencer yang baik juga dengan Iya, public iya. speaking yang baik juga gitu. Betul-betul. Kak, tapi kalau dari dulu tuh ada pandangan kalau orang yang pintar ngomong ya, pintar public speakingnya bagus gitu, akan cocok terjun di dunia jualan gitu. Kakak terpikir kayak gitu nggak? Karena kan sekarang malah milihnya ngajar gitu ya. Terpikir aja karena aku sudah prediksi era ini ibaratnya kita semua jualan ya. Maksudnya? Oh, Maksudnya? iya kan kasarnya Oh, gini gitu. Mbak Reni ya. Jadi kalau aku pikir bukan maksud negatif ya. Kalau kita pun mau interview kerja kita juga jual diri gitu Oh kan. iya, pasti. Betul. Iya. Jadi saya melihat ya kalau kita memahami itu kita bisa jual diri dengan baik. Jadi apapun dijual saat ini. Betul juga. Minimal menjual potensi diri ya. Betul. Tapi benar ya Mbak Reni, dulu pikirnya jadi sales gitu ya, harus jago ngomong. Tapi sekarang karena
semakin multi industri, teknologi informasi semakin banyak, kesempatan orang-orang untuk melihat dunia juga semakin banyak. Kemampuan bicara itu ya kemudian benar-benar multidisiplin juga, multi perspektif juga. Iya ya, dan akhirnya jadi multi purpose gitu, bisa dipakai dalam semua bidang ya Kak Gio. Termasuk teman-teman kita nanti di urusan politik juga kan. Ya, betul dong, komunikasi politik kan. Betul, komunikasi politik itu juga hal yang menjadi minat besar karena itu menjadi salah satu hal basic yang diperlukan ya. Betul. Nah itu tanya teman saya namanya Mbak Dio itu. Oh ada ya? Bestinya ya. saya. Aku juga kenal, itu ya di belakang kamera ya. Ya, teman pemilih, baru singkat sekilas kita ngobrol sama Kak Gio yang memang dalam kesehariannya itu, ini menariknya nih teman pemilih. Kak Gio itu tidak hanya berkiprah sebagai praktisi komunikasi di media sosial atau social media, tapi juga serunya adalah karena Kak Gio ini bekerja bersama dengan atau bekerjanya memang mengajar di kalangan anak muda, mahasiswa atau anak sekolah. Yang mana nih Kak Gio, ini adalah hal yang menarik bahwa nanti di pemilu serentak 2024 pemilih muda atau pemilih pemula itu akan menjadi porsi yang cukup besar. Agree. Nah, sebelum kita ngobrolin ke sana, kalau di saat ini Kak Gio ini terjun dalam dunia akademisi mengajar anak-anak muda di bidang manajemen komunikasi ya? Ya, jadi payung besarnya manajemen communication. Jadi kalau di bawah manajemen itu kan sebenarnya kita bicara apa aja ya Mbak Reni. Nah, sekarang kefokusannya memang lebih banyak di psikologi media sosial terutama, kemudian juga kemampuan-kemampuan yang skill set menunjang komunikasi itu kan dibilang skill set penunjang ya untuk apapun profesi orang gitu. Jadi manajemen komunikasi artinya we need to manage our communication also gitu. Nah itu yang itu menarik sekali ya. Tadi juga Kak Gio bilang psikologi media sosial juga. Emang seperti apa Kak media sosial kita dikaitkan sama anak muda, terus bisa dirunut secara psikologis itu kira-kira apa sih yang bisa diceritain Kak? Jadi gini Mbak Rini, sederhananya kalau kita mau bicara psikologi, sebenarnya kan konteks dasarnya adalah sadar atau tidak sadar yang kemudian akan berpengaruh sama perilaku kita. Nah itu ada prosesnya, ada attention, kemudian ada penarikan keputusan, dan terakhir bagaimana kita influence orang lain juga. Di situ fungsi-fungsi psikologi sama komunikasi itu beririsan tipis. Ketika kita misalnya ingin memberikan sebuah konten misalnya tentang politik, di mana nih anak muda posisinya baru attention? Di mana nih posisi anak muda itu yang kemudian udah menjadi perception? Kemudian di mana lagi posisi anak muda yang kemudian dia sudah loyal? Itu bisa kita lihat secara psikologi. Tentu di situ juga akan kita lihat gimana peer group ya atau komunikasi massa atau aksi-aksi sosial membentuk perilaku dari remaja khususnya. Kayaknya seru ya kalau nanti udah bisa di level yang ketiga itu membuat orang tuh menjadi loyal sama konten-konten yang kita buat ya. Betul. Itu pasti ada caranya yang bisa ditempuh ya. Bisa. Nah kalau di zaman sekarang, di masa sekarang Kak Gio, terutama ngadepin nih mahasiswanya Kak Gio nih, usia berapa sih mereka? 19, 20 ya? Kalau ya early 20 17 ya? mungkin ya. 17. Jadi kalau misalnya diomongin siswa itu kan di luar aku di kampus, Mbak Rini kan juga sering ke SMA gitu ya. Nah itu mungkin ya dari 17 sampai ngajar pasca juga kan aku, jadi mungkin ada yang 30 sampai 40 juga. Iya, betul juga. Kalau kita bicara range usia anak sekolah nih, kalau Kak Gio juga sering ketemu sama masa atau ibaratnya bukan ya orang yang diajar ya sama Kak Gio, anak-anak sekolah dari usia belas-belasan itu kan yang nanti bakal jadi pemilih muda atau pemilih pemula tuh Kak Gio ya. Mereka itu menyikapi media massa itu, media sosial. Itu sekarang tuh sudah selevel apa sih Kak? Apakah sudah semenghamba banget? Atau masih cuma tengok-tengok seperlunya atau gimana Kak? Bedanya sama yang anak SMA sama anak kuliahan Kak? Ada kelihatan nggak? Kelihatan banget. Jadi kalau misalnya SMA, mereka memang mencari interest di sosial media. Tapi kalau aku pikir kuliah dan ke atas gitu ya, kuliah dan ke atas ini dalam artian orang-orang seumuran saya misalnya 31 sekarang itu kan sudah mulai menjadi bapak ibu juga. Sudah ada kebutuhan di situ Mbak Reni. Jadi kalau SMA ya mungkin jika mereka suka satu isu, interest, nah mereka punya hasrat untuk bermain sosial media. Artinya tergantung tidak tergantung gitu ya. Nah kalau misalnya beranjak lagi agak sedikit dewasa, saya rasa itu udah ketergantungan karena semua orang kan melakukannya setiap hari saat ini. Gitu ya.
Kalau di kalangan adik-adik sekolah tadi, anak-anak SMA ya, kalau ada di level interest, isunya yang memang menarik minat mereka gitu, itu masih di tema-tema apa sih Kak? Saat ini ya, kalau misalnya SMA itu yang pasti aku lihat masih entertainment ya value-nya, yang sifatnya gini. Kalau secara kehidupan sosial itu kebutuhan mereka kan sekarang misalnya Mbak Rini kita lihat itu mungkin yang agak serius mereka mulai memikirkan kuliah di mana. Ya, yang tidak serius mungkin memikirkan gimana mendapatkan cinta gitu ya, atau memberikan cinta yang baik. Nah ini kan biasanya bucin-bucinnya teman-teman SMA kita. Nah kebutuhan mereka di situ. Kalau misalnya kita lihat interest mereka, jadi gimana membuat packaging sebuah konten sosial media untuk memenuhi kebutuhan mereka tadi, itu yang mereka suka dan biasanya dikemas dalam bentuk edutainment ya kalau saya bilang. Jadi gimana ada edukasi, ada entertainment dalam satu paket komplit gitu. Nah ini PR semua kita, termasuk partai-partai politik kita juga. Betul, tantangannya di situ ya, mengolah informasi menjadi suatu bentuk entertainment ya. Ya lebih chill gitulah bahasa Jaksel ya. Oh iya, PR sih itu tantangan gede juga sih itu. Kak, kalau itu interest di kalangan adik-adik SMA. Kalau anak-anak mahasiswa kira-kira interestnya apakah masih di kisaran kayak gitu atau udah ada beda sedikit gitu Kak? Nah mereka lebih naik 1 poin terhadap value mereka. Kalau aku lihat sekarang mereka kalau yang agak sedikit potensial, mereka nggak ngelihat lagi. Kalau dulu gini Mbak Rini, apa yang kita lihat itu akan kita coba untuk menunjang pekerjaan yang kita inginkan. Nah tapi kalau sekarang mereka creating justru, ya kan? Ketika mereka terjun ke dalam sosial media, gue pengen apa ya as a personal branding misalnya gitu. Nah mahasiswa mulai nih mencari gerakan, kemudian isu apa yang ingin mereka dukung gitu, one step ahead, lebih maju buat yang agak serius. Tapi kalau misalnya yang memang masih terbawa arus SMA mereka dan tentunya ditunjang oleh perguruan tinggi mereka gini ya, maksudnya kan ada mungkin anak-anak SMA yang masuk perguruan tinggi tapi tidak ditunjang dengan pendidikan yang baik pada perguruan tingginya, ya mereka istilahnya akan ngasal tetap kuliahnya. Nah, tapi kalau mereka mendapatkan pendidikan itu, akan mereka bawa satu vokal point yang lebih baik lagi. Misalnya nih, saya melihat anak muda sekarang, Mbak Rini itu luar biasa. Kalau yang serius ya, ada yang suka dengan misalnya isu pluralism sama multikulturalism, kita sebutnya SJW, biasanya gitu. Nah, mereka mulai tuh memfollow akun-akun yang mendukung gerakan mereka, atau mereka yang membuat gerakan sendiri untuk ngajak teman-temannya, atau yang suka teknologi, atau yang suka isu sustainability, ya kan? Jadi mulai nih ke mapping Mbak Rini. Nah, mungkin yang memang kurang hati-hati, plus mungkin mendapatkan perguruan tinggi yang kurang memfasilitasi mimpi mereka, gerakan mereka, ya mereka akan larut sama arus itu. Masih gitu. Seperti arus mereka SMA gitu. Gitu. Kalau dari cerita Kak Gio, ini ya kelihatannya anak muda sekarang atau ada di level mahasiswa sekarang kekritisannya makin bagus ya, makin meluas dan makin variatif ya Kak ya. Kalau bicara major ya sepakat Mbak Rini, karena kan aku ini aja hampir ngajar ada 6 kampus kayaknya. Oh ya? Kalau aku bilang ya critical thinking lebih maju selama memfasilitasi isu mereka gitu. Kalau dulu kita masih suka penasaran gitu ya, misalnya aku ngelihat Mbak Rini ini seorang aktivis gitu ya, apa yang dikerjain oleh Mbak Rini ini ya, aku pengen belajar gitu. Tapi kalau sekarang mereka nggak tertarik, mereka nggak peduli, bener-bener straight to the point. Gue sukanya ini, gue akan kejar mimpi ini, apapun circumstance yang menunjang itu, gue akan ada di situ gitu. Udah sejelas itu ya Kak sekarang ya? Oh begitu. Buat tadi ya yang Mbak Rini, buat yang sudah sadar gitu ya. Tapi masih ada yang ragu-ragu, masih terlalu menimbang banyak opsi juga. Betul. Masih banyak ya Kak ya. Tanpa maksud mendiskriminasi Mbak Rini ya. Tentu seperti mungkin teman-teman pemilih muda di daerah masih butuh banyak literasi. Ya, gitu. Iya. Itu menyenangkan sekali nanti kalau kita bahas literasi apa yang cocok untuk teman-teman adik-adik kita pemilih pemula atau pemilih muda ya Kak Gio ya. Betul. Menyenangkan sekali ya teman pemilih, menarik ya, baru obrolan pertama ternyata sudah ada karakteristik khusus untuk dalam hal ini khususnya pemilih pemula atau pemilih muda dibandingin yang antara yang masih sekolah SMA dengan yang sekolah
yang kuliah pun ternyata sudah punya perbedaan karakteristik ya. Ini akan menarik kalau kita bahas lebih lanjut nanti apa kaitannya para pemilih pemula ini nanti dengan media sosial yang mereka pilih atau mereka suka ya. Kak Gio juga nanti masih siap-siap cerita lebih banyak ya. Siap. Oke, dan teman pemilih jangan kemana-mana, masih di podcast KPU RI, jangan kemana-mana, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih banyak loh masih bersama kami di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode spesial kali ini masih dengan saya, hostnya Reni, dan tamu spesial kita adalah Kak Gio. Kak Gio tadi udah bercerita cukup banyak dan juga sudah menyentil sangat menarik nih tentang isu bagaimana pemilih muda yang ada dari anak SMA, kuliahan. Dan juga fakta-fakta bagaimana mereka merespon media sosial ya Kak Gio. Tapi teman pemilih tahu nggak, Kak Gio ini spesialnya nambah karena beliau ternyata meraih gelar doktoralnya di usia yang relatif sangat muda. Kalau kata saya sangat muda, doktoral di usia awal 30-an ya Kakak? 29. 29? Like itu, wow, selamat dan apa ya, dan wow. Jadi orang tuh mikirnya Mbak Reni, waktu aku dokter di umur segitu, nih orang kerjanya kuliah doang gitu ya. Kayaknya gitu sih. Waktu ya itu, tapi ternyata setelah itu ada teman-teman media yang support, wah ini mungkin dokter muda gitu. Dan akhirnya aku harus cerita perjalananku. Bahkan aku orang yang nggak serius-serius banget kuliah sebenarnya gitu. Jadi maksudku, ya tadi kita sempat cerita di awal ya, bahwa dulu aku fokusnya memang pengennya kepikiran mungkin jadi manajer di sebuah company besar, jadi director gitu. Tapi ada yang kurang ketika aku terjun ke lapangan nih, Mbak Rini ya. Bener nggak sih praksisnya gitu ya? Secara teorinya apa? Nah, maka aku mengajak nih ya teman-teman pemilih muda, jangan biasakan dogma-dogma seperti praktek aja langsung, teori nggak penting. Justru kita satu langkah lebih maju menurutku Mbak Rini kalau kamu ngerti praktek, ngerti teori, kamu cross check dan kamu ngerti indikatornya. Jadi kamu bisa ukur diri sendiri kemampuan gitu, itu paling penting. Jadi artinya no matter dimanapun kuliahnya, tetap kemajuan itu kan diri sendiri. Nah makanya banyak belajar. Tapi menurut aku energi kita itu hanya bisa ditempatkan di kampus kalau kita mau benar. Oh gitu. Tapi itu terkait dengan passion juga nggak sih Kak? Ya. Karena emang ada jiwa hasrat mau mengajar ya kan. Betul. Ya, jadi aku ngelihat sekarang, seru ya diskusi sama anak-anak muda. Even sebenarnya aku bilang juga aku masih seumuran teman-teman juga muda gitu. Kayak abangnya doang gitu ya nggak sih? Like mereka umur 21, 22, 23 gitu. Terus Kak Gio waktu itu baru di umur 29-an mungkin ya. Like tapi seriously Kak, memang faktanya kalau anak-anak 80-an kayak saya memang orang yang memang cepat meraih gelar banyak itu memang di kampusnya memang belajar terus. Iya, bener kesannya kan? Begitu dulu kan. Gitu kan sebenarnya dulu begitu, tapi kalau teman-teman jeli sekarang, Mbak Reni, misalnya kamu confidence bahwa kamu sebenarnya udah cukup ilmunya. Tapi kalau kamu mau upgrade satu langkah, kita nggak bohong, gelar tetap perlu, Mbak Reni. Jadi aku berpikir, ibaratnya kalau aku berpikir confidence-nya diri aku memang nggak perlu banget kok belajar di salah satu universitas bagus atau ke luar negeri karena I'm good enough. Tapi aku perlu nih fasilitas untuk ketemu orang-orang di level yang sama critical thinking-nya. Nah kan gitu manfaat kuliah buat aku, Mbak Rini. Jadi waktu magister, waktu doktoral ketemu teman-teman yang multi perspektif juga, jadi terfasilitasi itu. Jadi aku bilang sama teman-teman tuh nggak masalah sekarang mau kuliah dimanapun, karena kamunya yang mesti benar dulu. Oh kitanya yang harus tahu tujuan apa yang kamunya mau dituju. Iya. Oh wow, ini nasihat yang penting banget ya teman pemilih ya. Mudah-mudahan bisa menggugah kembali kalau teman pemilih masih nimbang-nimbang maju mundur, mau lanjut ke doktoral atau enggak. Ini kayaknya saat yang baik untuk memutuskan. Nah sama nih aku pesan boleh nggak Mbak Reni mumpung nih? Boleh. Apa ini tuh? Karena ngomongin psikologi juga tadi ya. Kebanyakan setelah aku lihat-lihat dan diskusi sama teman-teman pemuda, kenapa orang nggak mau melanjutkan kuliah? Karena memang rata-rata punya traumatis terhadap pembimbingnya. Artinya bukan pembimbingnya, mungkin universitasnya yang mempersulit untuk selesai sekolah. Dan ternyata kita tanya, kenapa kamu nggak mau lanjut kuliah? Bikin skripsi aja boro-boro lah, maksudnya lamanya dulu minta ampun, gimana lanjut S2. Jadi aku berharap teman-teman pengajar juga bisa melihat hal ini, biar orang-orang tuh mau gitu loh. Biar mau memacu diri lagi, sekolah lagi ya Kak. Betul. Jadi harus dua sisi. Kita sebagai pelajar, pengajarnya juga kolaboratif.
Betul. Wow, itu pesan yang menyenangkan ya. Pengajar juga kolaboratif ya. Mudah-mudahan teman pemilih juga bisa berada di situasi atau keadaan yang bisa sama ya sama Kak Gio, bisa Amin. meraih mimpi dan juga apa passionnya. 29 tahun doktoral loh, itu harus sesuatu yang mendapatkan apresiasi loh, ya kan? Tapi Kak tapi sebentar, itu belum kejawab sih yang tadi aku tanya. Tapi bener kan emang belajar terus kan, nggak ada main-main gitu kan jadinya ya? Aku Ya pikir nggak? belajar kalau dibilang terus iya, Iya bukan dalam kan? artian secara formal di universitas gitu, Aha. tapi kan memang setiap hari belajar aja Oh gitu iya, hari ini. belajar hidup itu mah Bener. namanya. Iya, tapi ini adalah sebuah inspirasi teman pemilih agar teman pemilih juga bisa melihat seseorang seperti Kak Gio bisa berada di meraih gelar doktoralnya di usia 29 tahun di bidang yang memang diminati, itu adalah sebuah inspirasi. Jadi jangan takut untuk bilang iya pada diri sendiri ya Kak ya. Betul. Jadi kalau bisa di posisi kerjanya jalan, kemudian hobinya jalan, pendidikannya jalan, main-main juga jalan. Itu Kan nggak ada kayaknya masalah. too good to be true gak sih itu? Mungkin gak sih terjadi kayak gitu? Mungkin, Masa? mungkin. Ya Masa sih? pada kenyataannya kalau aku sendiri bisa ya Mbak Reni. Jadi Iya, iya. ketemu Mbak Reni, ya kita bisa diskusi banyak hal, ya kan? Banyak isu, Iya, tapi iya. tetap belajar, tetap bisa main-main juga. Iya ya, mungkin berarti saya aja yang kebanyakan main mungkin ya. Jadi kok ngerasa kayak nggak mungkin ya. Soalnya S2, S3 di usia semuda itu udah apatis diri sendiri. Fine, tapi itu teman-teman tetap itu adalah sebuah penghargaan kepada Kak Thank Gio. you, thank Pasti Kak Gio juga pasti sangat bangga dengan jalan yang sudah diberi dan dicapai ini ya. Kak, tapi kita mau balik lagi ke obrolan soal bagaimana pemilih muda atau komunitas yang memang kebetulan sering berada di sekitaran Kak Gio nih, anak SMA atau juga anak kuliahan. Bagaimana sih Kak mereka merespon sosial media yang ada kaitannya dengan informasi kepemiluan? Kan agak formal ya Kak ya. Walaupun sebenarnya informasi kepemiluan itu bisa hanya berupa jangan lupa ya, nanti Betul. 14 Februari Milih. 2024 kamu ke TPS loh, kamu nyoblos loh. Campaign-campaign seperti itu untuk mengingatkan, cuman kadang-kadang kalau menurut Kak Gio udah bisa nyampe nggak sih pesan itu ke komunitas yang tadi kita bilang anak SMA sama anak kuliahan itu? Oke. Menurut Kakak gimana? Ya, menarik nih pertanyaan Mbak Reni. Jadi kalau aku bilang akses itu tidak kesulitan, ya kan? Oke. Kalau kita ngomongin akses, millennials ataupun kita sebut Gen Y, Gen Z itu sangat bisa mengakses informasi apapun sekarang. Masalahnya, Mbak Reni, mereka itu tidak merasa seperti kita dulu, bahwa kalau kita dulu diberikan message bahwa kalau kamu golput itu seolah-olah dosa besar. Ya, ya. Sekarang mereka nggak peduli. Nyatanya begitu sih Iya kayaknya ya. kan? Nah, kalau misalnya tadi dalam kontekstual, oke teman-teman jangan lupa pilih di tanggal 14 Februari ya, misalnya gitu, misalnya. Nah, aku pikir mereka notice, ya kan? Oh, nanti tanggal segini harus milih nih, Iya, gitu ya. iya. Tapi pada akhirnya ya, apakah akan ada ketulusan di dalamnya? Apakah kemudian mereka memang mendukung sesuatu hal yang mereka ingin dukung? Nah, ini yang perlu kita kaji lebih dalam. Tapi kalau saya sendiri, Mbak Rini, saya nggak pesimis ya. Maksudnya tipenya sekarang yang banyak ngomong di media sosial itu justru memang bukan, mohon maaf gitu ya, banyak ngomong ini dalam artian yang jarinya langsung main gitu ya. Itu justru bukan teman-teman dari generasi millennials yang cukup proper tentang pengetahuan. Justru yang punya pengetahuan, mereka nggak banyak main jari. Milih diem. Milih diam atau ya langsung tuh action gitu. Oke, gue udah ngerti nih yang mana mau gue pilih. Jadi ada, market itu ada, Mbak Rini. Makanya sekarang kita seolah-olah misalnya bicara nih, aduh kok kayaknya kalau ngelihat media sosial ini sekarang kacau banget ya, mulut orang-orangnya dan segala macam. Ya karena memang yang dimunculkan representasinya orang-orang yang pengetahuannya segitu. Gitu Kak. Tapi sebenarnya di luar banyak. Banyak kan yang mantau Betul, aja tapi banyak yang cukup punya pengetahuan, banyak yang mau juga. Ya kalau aku bilang sih aku nggak pesimis, gitu. Jadi ada. Oke, jadi sebenarnya tetap ada bahasanya gini ya, ada gunanya informasi itu kita sampaikan terus-menerus ya. Betul. Dan aku ngelihat kalau di kelas gitu ya, diskusi politik misalnya sama teman-teman mahasiswa. Kalau mereka ngerti politik, bukan berarti mereka juga harus
wah ini maksudnya harus masif gitu di sosial media. Enggak juga. Mereka pemerhati yang baik. Mereka akan ngelihat value mana yang cocok untuk tadi yang kita bicarakan di awal. Oh gitu. Fine, kalau kita bicara di lingkungan mahasiswa, tadi Kak Gio bilang beberapa di antara mereka itu sudah set up their mind, misalnya mereka memang memiliki peminatan ke apa, A, B, C apa, mereka akan fokus di situ. Nah, kalau di lingkungan area sekitar Kak Gio aja deh yang terdekat, mahasiswa-mahasiswa di komunikasi ini, ada concern nggak sih Kak ke pemilu 2024 nanti Kak? Ini kan udah 1 tahun, berapa nggak nyampe 1 tahun lagi lah untuk masuk ke hari pemungutan suara pemilu serentak nih 14 Feb 2024. Ada concern nggak Kak mereka? Ada, karena mereka punya resiliensi ya terhadap hoax terutama. Kemudian juga mereka juga bukan orang-orang yang bisa disetir lagi. Nah, jadi aku melihat ada ambience yang tinggi. Pertama karena memang eranya Bapak Presiden sekarang yang masif juga di sosial media, sebenarnya sudah memberikan pengetahuan mereka sedikit banyaknya tentang politik. Dan mereka sekarang minimal kalaupun tidak mendalami politik, Mbak Reni, mereka tahu bahwa wah ini 2 tahun periode Pak Presiden sekarang akan berganti. Nah, jadi ini antusiasme yang tinggi untuk orang-orang yang punya kepentingan untuk negara gitu. Ada kok anak-anak mahasiswa yang cukup peduli tentang itu gitu. Jadi kalau di lingkungan aku terdekat, kebetulan mata studi aku memang banyak bicara tentang konten digital atau media sosial gitu. Nah, kalau kita tarik, ujung-ujungnya kan balik lagi ke tadi ya politik, bicara media tools. Kemudian apa yang dikaji dari tools adalah exposure sama kontennya. Balik lagi apa sih konten yang ada? Ya edutainment, kemudian isu-isu sosial, termasuk politik di dalamnya. Nah, tapi kalau misalnya kita ranking, Mbak Reni, mungkin politik memang nggak nomor 1, gitu. Jadi memang masih di belakang. Di belakang itu bisa dibantu dengan peer groupnya. Peer group itu pengajian yang mereka ikutin, komunitas yang mereka ikutin, geng motor yang mereka ikutin, misalnya gitu ya. Jadi kalau di dalamnya circumstance-nya juga senang membicarakan politik, nah itu akan dibantu untuk menomorsatukan politik pada tema-tema yang mereka bicarakan gitu. Lingkungan pergaulan berarti ngaruh sekali ya Kak ya? Banget. Pada apakah mereka akan mau concern pada hal kepemiluan ini atau tidak ya? Berarti memang bisa dibilang untuk melakukan penyebar luasan informasi kepemiluan yang dilakukan dengan banyak apa bahasanya Kak, target atau ini banyak Kak target ya? Bunda-bunda juga. Karena ya kalau kita aku selalu bilang kalau misalnya training ke teman-teman UMKM. Orang-orang berpikir kalau misalnya kita jual makanan nih, Mbak Rini, kamu jual makanan untuk siapa? Untuk orang yang lapar gitu. Berarti kita mengeneralisasikan market kita. Dalam politik nggak bisa begitu. Kalau kita melakukan hal itu, berarti kita belum melakukan kegiatan marketing. You need to specific. You need to be specific. Kalau belum, berarti kamu belum melakukan kegiatan pemasaran sebenarnya. Jadi ya itu untuk teman-teman di partai politik, you need to be specific. Mana yang mereka tuju, terbentuk sebuah community untuk mendukung gerakan itu. Community yang loyal terhadap gerakan itu, mereka akan cari lagi, atau mungkin bukan cari lagi, akan ada orang yang tertarik 1, 2, 3, 4 masuk lagi ke community itu. Di situ loyalty terbentuk. Iya, kayak member get member ya Kak. Iya, seperti itu konsepnya ya. Oh iya, ini nasihat yang luar biasa nih. Tadi tidak hanya kata Kak Gio untuk partai politik, tapi juga untuk penyelenggara pemilu juga ini akan jadi nasihat yang luar biasa. Kalau kita mau menyampaikan pesan yang apa, kita specify target kita siapa, jadi kemasannya cocok ya Kak? Betul, specify, targeting, kemudian mempositioningkan misi, terutama misi sosial dari partai-partai politik kita. Sekarang tuh nggak boleh buntu menurutku Mbak Rini ya. Gitu. Maksudnya soal gerakan itu banyak ya, mau kita dari angle kebersamaan, mau dari angle keadilan, sustainability, ekonomi negara, pluralism, silakan teman-teman politik pilih yang mana. Iya. Isunya ada banyak angle yang bisa dipilih ya Kak ya, lingkungan. Atau riset ya kan, maksudku riset partai politiknya ternyata kalaupun ngomongin secara luas, anak muda kayaknya nggak peduli apa-apa nih sekarang. Coba riset dulu. Kira-kira dari semua isu itu mana yang mereka majority suka? Jangan-jangan teknologi. Kalau teknologi ya berarti kita udah tahu partai politik kita harus memfasilitasi tema-tema teknologi, tema-tema apa gitu ya. Nah,
Ya vokal poinnya lebih jelas. Berani mengkampanyekan apa yang menjadi subjek-subjek khusus Yes. itu ya, Kak, ya. Betul. Kak, kalau sekarang kita mau mengerucut ke platform nih, Ya. ngemeng-ngemeng kalau di teman-teman pemilih pemula nih, mahasiswa, anak SMA, platform apa ya Kak yang masih bakal apa ya? Bahasanya tuh masih disembah sama teman-teman ini. Kayak apa ya Kak? Kalau aku bilang kita bukan nggak bisa ya. Ini kan dari perspektif aku, ya Mbak Rini. Kalau ngomongin platform, mungkin semua orang punya dependability masing-masing. Menurutku semua platform yang memfasilitasi audio visual dengan model yang instan. Jadi sedikit cerita nih. Tadi kan diskusi juga Mbak Rini di awal yang mau aku ceritain. Dulu kita sempat kenal Facebook. Mbak Rini. Dan kita tahu semua Facebook memfasilitasi kayaknya keren banget nih kita bisa sosial online ya lewat Facebook. Kemudian muncul Instagram dengan tren baru yang memfasilitasi gambar. Artinya pada saat Instagram muncul itu estetika didahulukan. Disitulah kita mengenal muncul selebgram, ya kan? Pokoknya orang-orang yang secara visual dalam konteks beauty standar sosial yang bagus, mereka dapat tempat. Nah, kalau kita pelajari, kemudian muncul TikTok. TikTok, mohon maaf, tadi beauty standar itu ditabrak oleh TikTok. Kita melihat orang-orang yang unik. Mohon maaf banget. Disability pun bisa jadi TikTokers, misalnya gitu ya. Jadi ada kesempatan untuk semua orang yang, nah artinya tadi model impression dalam bentuk love, dulunya kan paling banyak love paling keren, berubah menjadi jumlah view. Nah kalau kita perhatikan ketika TikTok muncul, Instagram bikin Reels. Artinya algoritmanya berubah ke view. Kelihatan view-nya. Betul. Nah, sekarang kita lihat lagi ada short di YouTube. Nah, artinya kalau kita ngomongin platform seperti itu yang sekarang disembah atau mungkin digemari oleh teman-teman kita anak-anak muda. Mau nanti mereka lihat di YouTube kan ada short, mau lihat di Instagram ada Reels atau di TikTok gitu. Jadi kalau saya mempersingkatnya, model audio visual yang bisa merepresentasikan durasi singkat tapi maknanya kena. Oh, gitu. Berarti justru kebentuk ya Kak, bukan di platformnya ya? Iya. Audio visual yang memfasilitasi durasi pendek tapi maknanya dapat. Kontennya mengena. Oh, itu dia durasi pendek, kontennya mengena itu PR banget. Karena kan gini PR ya. Mikirnya ya Allah. Karena kan gini Mbak, mungkin kita pun juga kalau kita nggak ngomongin milenials atau Gen Z ya, kayak 5 detik nggak oke scroll gitu kan. Nggak oke scroll jadi scroll swipe. Iya. 3 until 5 seconds in the first video itu menentukan. Betul. Itulah sebabnya kalau kayak kita seperti podcast kita di YouTube pun kayak di awal juga kita kasih potongan-potongan dulu ya. Itu salah satu cara untuk attention gather mungkin. Betul. Ya Kak ya. Atau nyari sesuatu yang udah cukup common sense. Dulu kan sering tuh ada konten-konten yang cuplikannya misalnya 3 detik diambil dulu untuk di awal gitu. Itu boleh banget. Masih sih Kak, masih pakai gitu sih Kak. Harus lah. Ya? Aku punya masih mempan itu. Aku menaruh Mbak Rini ya, menaruh harapan yang tinggi juga untuk KPU gitu karena sekarang kita berproses semua, terutama soal message. Kalau dulu pertarungan media, Mbak Rini, kalau sekarang pertarungan keunikan dan power communication-nya. Sampai di titik itu ya Kak, bikin judul yang harus menarik mungkin kayak begitu ya Kak ya. Nah, itu salah satunya untuk menarik perhatian. Ya betul. Jadi tidak masalah platformnya apa, karena setiap orang punya peminat dan setiap daerah kayak punya ciri khas yang emang di daerah sini emang lagi ngetren-ngetrennya emang semua ke TikTok gitu misalnya ya. Atau lagi ngetren-ngetrennya masih standby di Instagram gitu misalnya. Atau beberapa daerah yang memang masih fanatiknya memang masih sama Facebook gitu. Betul. Ada loh Kak. Ada. Ya. Jadi kalau ngomongin tadi kebetulan nih ada hal yang mau kita bahas juga yang menarik nih Mbak Rini bilang. Ngomongin Jakarta aja, ada Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Jakarta Selatan pemuda Kemang, pemuda Setiabudi sama pemuda Senopati misalnya itu beda. Beda ya Kak? Ngomongin Jakarta Utara, pemuda Kelapa Gading sama Tanjung Priok beda. Belum kita ngomongin
Depok, Bekasi, ya. ya. Itu benar banget yang Mbak Reni bilang, Betul, aku betul, sepakat. Betul. Jadi walaupun sama-sama sejabodetabek, itu Yes. sudah punya karakter-karakter komunikasi yang beda-beda ya. Betul. Itu kalau sering lihat itu di Reels atau di TikTok gitu, mereka membuat diferensiasi yang kayak gitu Iya. dengan lucu ya Kak ya. Dan gitu. jadi sebuah proudness juga sekarang. Maksudnya Gitu. Siapa sih yang kemudian saat ini kemarin kita ada isu Citayam misalnya gitu ya, Fashion Week, dan mereka nggak pernah malu juga dengan itu gitu. Artinya saya melihat memang sosial media sekarang jadi public space untuk setiap orang. Iya, betul. Dan masih jadi tempat yang tepat untuk menyampaikan atau menyebarluaskan banyak hal-hal yang ingin kita kampanyekan ke masyarakat. Betul. Ya Kak ya. Dan makanya itu membuat media sosial itu menjadi salah satu instrumen yang memang harus benar-benar dipakai dalam penyebarluasan informasi pemilu Kak. Karena ini juga Mbak Reni, kalau secara measurement itu bisa objektif. Misalnya logika sederhana, kalau partai politik misalnya masang campaign di billboard, kemudian saya tanya berapa orang yang ngelihat, nggak ada yang bisa jawab. Mungkin demografis areanya bisa. Oh kalau misalnya masang di SCBD gitu ya, udah ketahuan market. Tapi kan nggak tahu jumlahnya. Nah kalau di sosial media ini yang menariknya Mbak Reni, kalau yang Mbak Reni bilang tadi, kenapa ya kemudian mandatory media sosial menjadi platform, karena bisa dihitung ada views-nya. ukurannya. Iya betul. Iya. Dan mereka menyediakan tools untuk melihat tayangan kamu itu di platform ini tuh lebih banyak ditonton tuh di jam sekian. Yes. Yang nonton orang umur sekian Yes. gitu. Enak banget teknologi ya Kak ya, luar biasa loh itu. Memberi banyak kemudahan pada hal-hal yang mau kita capai untuk kita sebarluaskan gitu. Jadi ketahuan kan marketnya jam berapa. Sering ya Mbak Reni, rame ini sore gitu ya. Jam segini aja gitu. Biar kelihatan nih yang nonton yang segini-segini gitu-gitu. Itu kalau kontennya udah siap. Kak, tapi kalau menurut Kak Gio, dengan maksudnya begini, konten informasi pemilu itu kan sebenarnya dilakukan oleh banyak pihak ya Kakak. Kayak tidak hanya partai politik yang tentu saja mereka harus menyebarluaskan apa visi misi stakeholder ya pokoknya istilahnya. Banyak pemangku kepentingan, terus kayak pemerintah juga ada, terus banyak seperti NGO atau lembaga swadaya masyarakat kan banyak bikin campaign juga. Mereka tuh ada loh Kak, banyak kalau Kakak ngeliat di media sosial pun akun-akun yang dengan sengaja bikin info-info kepemiluan padahal itu bukan pemerintah gitu. Jadi kayak memang akun yang memang pengen mengabdikan kepada pengen berkontribusi pada tahapan pemilu ini gitu. Atau juga korporasi-korporasi komunikasi yang besar gitu, misalkan ada banyak juga yang pengen berkolaborasi ayo kita bikin web tentang info kepemiluan apa. Nah kalau kembali ke kami sendiri lagi ya Kakak ya, sebagai kami kan lembaga pemerintah penyelenggara pemilu, kita melayani masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Ada informasi kepemiluan itu kami masih mix dengan informasi yang disebut dengan informasi kelembagaan atau seremonial. Yes. Oh, aku mau tahu dong pendapat Kak Gio soal itu. Gimana? Ini agak ngeri nih ngomong-ngomong. Jadi kalau sebenarnya sebelum aku ke sini ngobrol-ngobrol sama Mbak Reni itu sebelumnya aku bukan training ya, lebih ke workshop teman-teman di yang ngerjain medsosnya DPR. Itu about 2 months ya, 2 bulan yang lalu. Terus ke kejaksaan juga, dan intinya semua itu kita bicara tentang how to make a branding, termasuk KPU. Tapi kalau kebutuhan KPU memang di isu politik, minimal nggak peduli lah gitu ya siapa yang menang, tapi orang memang aware untuk menggunakan hak suaranya. Betul. Gitu. Nah kalau aku lihat memang ada kepentingan itu yang pasti. Jadi ketika aku cerita sama teman-teman di medsosnya DPR waktu itu, ya kita mau konten yang lebih dynamic gitu deh Mas Gio, tapi memang ada nanti diselipkan yang tadi ya isu-isu kelembagaan. Nah, maksud saya ini memang menjadi satu pertaruhan yang penting buat para pekerja medsosnya, bagaimana memberikan pengetahuan kepada pemangku kebijakan bahwa gini loh yang dimau oleh masyarakat gitu. Nah gini lohnya ini kan yang perlu dijelasin. Nah kalau sekarang aku pengen cerita sama Mbak Reni ya, orang-orang suka everything that storytelling them. Ya, artinya gini, kalau KPU ngerasa misalnya susah nih, kita lagi berat banget untuk mengundang teman-teman pemilih muda itu aware dengan pemilu. Mereka butuh itu dalam artiannya kita harus bilang kita tuh susah.
Dan that's a story. Oh gitu. Kita kalau ngelihat story orang kan memang suka ya story. Nah, ya makanya gitu maksud saya dalam 15 detik mungkin 30 detik kita lihat story orang, kita lebih peduli story-nya daripada feed-nya. Jadi how to make story ini itu lebih penting. Bahwa ya kalau kamu susah, bilang susah, kamu minta bantuan. Aku bilang begitu sama teman-teman DPR. Ayo teman-teman, sekarang kita lagi punya isu ini, kami membutuhkan bantuan Anda. Nah, selama ini kan itu tidak dilakukan. Karena efeknya apa, Mbak Reni? Kalau tidak seperti itu, partisipasi publiknya nggak muncul. Iya. Jadi kan mereka butuh disentuh dong hatinya. Betul. Tapi Kak, kalau partisipasinya munculnya jalur hujatan gimana Kak? Emang ya, ada banyak engagement tapi ngehujat. Nah, kalau itu aku kembalikan benar Mbak Reni. Itu yang balik tadi pembahasan kita di awal. Penghujat memang tetap akan jadi penghujat, tapi kita nggak boleh pesimis seolah-olah bentuk negara kita tuh banyak penghujat. Enggak, banyak yang tidak penghujat, tapi memang mereka tidak diperhitungkan dalam artian ya kita selalu fokus sosial media nih kok kayaknya rame banget orang-orang yang luar biasa mulutnya tajam. Pembenci. Betul. Ya tapi sebenarnya enggak banyak yang juga kalau kita diskusi nih sama mahasiswa, pemilih muda ya. Seneng tuh diskusi, terus saya bilang, kamu kalau ngerti pemilu gitu ajak teman-teman nggak misalnya gitu ya, atau kamu ngerti partai politik udah influence nggak teman-teman untuk ikut, itu bagus loh misi kamu. Aku kan nggak mau nyetir ke partai mana gitu ya. Paling tidak mereka tahu apa yang mereka butuhkan dan difasilitasi partai apa. Dan mereka ya tadi balik lagi enggak lah Pak, buat saya sendiri aja misalnya gitulah. Nah, jadi gimana mereka influence peer to peer mereka itu juga lebih penting. Iya. Menarik sekali loh teman pemilihnya, ternyata pada faktanya ketika kita menghendaki engagement atau reach yang tinggi di media sosial dengan banyaknya komentar, ternyata itu bukan satu-satunya ukuran ya Kak ya. Dan menurutku gini juga, kalau dalam isu kelembagaan yang mungkin sering dilupakan juga adalah fungsi customer service-nya Mbak Rini. Walaupun dihujat orang, ya tetap kita balas. Kan itu paling penting. Maksudnya gitu ini bukan berlaku dalam kelembagaan juga ya. Maksudnya kalau aku training teman-teman di retail misalnya, sales gitu. Pak, ini kan orang tajam banget mulutnya, lihat produk kita yang salah padahal cuma satu itu yang cacat misalnya gitu, tapi udah dimaki-maki segala macam. Iya, balas. Misalnya kamu balas dengan ceritakan, mohon maaf Pak, dari sekian distribusi produk kami mungkin ada satu yang lepas dari quality control kami, Bapak bisa mendapatkan benefit apa dan segala macam. Mesti dibalas. Dia manusia yang nah, karena kan saya paham Mbak Rini mungkin keterbatasan SDM, kemudian malas beginian gitu kan. Tapi ya lebih ke ini Kak, bukan keterbatasan SDM Kak, keterbatasan kesabaran sebenarnya. Jadi mending didiamin ya. Diamin dulu sampai kepala adem ya kan. Ya, tapi menarik itu. Ntar dijawab gitu. Jadi ya isunya begitu semua sekarang ya. Tapi itu nasihat yang mengademkan hati sih teman pemilih ya. Kita tidak boleh menyerah sebagai konten-konten creator di kelembagaan ya. Memang mix antara kita harus menyajikan banyak informasi kelembagaan, tapi juga untuk informasi kepemilian kita juga berusaha sebanyak mungkin untuk sebenarnya nggak ada salah loh Mbak Rini ya. Bukan aku bilang bahwa misalnya komisioner KPU atau apapun itu lagi, kan biasanya gitu ya, mengunjungi sebuah tempat program kerja di foto gitu kan. Mungkin orang-orang secara awam ini mau kunjungan mulu, apa branding diri dan segala macam. Sebenarnya nggak ada salah, tapi mungkin belum dapat message-nya aja gitu. Orang lebih banyak menceritakannya misalnya gini, seseorang ini mengunjungi ini dan disambut baik oleh masyarakat kan gitu. Tapi tadi vokal poinnya nggak ada. Jadi sebenarnya yang perlu diceritakan lebih banyak itu value-nya, jalan ke situ apa sih sebelumnya yang belum terfasilitasi dan akan direncanakan atau sudah berubah. Nah, itu yang dibutuhkan oleh teman-teman kita. Berarti pengemasannya juga itu akan mempengaruhi judgement-nya ya. Jadi makanya sekarang juga lagi hits kan, copywriting sama storytelling course itu juga memang dibutuhkan di bisnis pun gitu. Tidak semata-mata hanya menunjukkan atau mengisahkan perjalanannya ini, tapi juga maksud dan tujuan gitu ya untuk meningkatkan value. Betul. Ya. Wow, ini nasihat yang mahal yang bisa kita peroleh dari meja podcast ya. Tidak sekolah, tidak di jalur kampus. Message Mbak Rini. Jadi sekarang fokus sama message. I think penggunaan media itu nggak begitu relevan lagi. Mau nanti KPU, mau TikTok, mau Instagram, mau Reels, itu silahkan apa aja. Menurut saya integratif media use ya, menggunakan segala macam bentuk platform media ya sah-sah aja. Tapi yang orang lupa communication message-nya. Communication message-nya itu ternyata malah menjadi hal yang penting ya Kak ya. Untuk tidak boleh ditinggalkan gitu. Kita masuk di era itu sekarang ya, bahwa
persepsi melebihi prestasi. Oh, wow. Benar juga ya. Jadi Iya, persepsi paling penting. Persepsi diperoleh ya dengan pesan. dengan pesan. Thank you loh Kak Gio, itu advice-nya mendalam sekali loh, itu mencerahkan hati para content creator di luar Insya sana. Allah. Teman pemilih, seneng banget ya obrolan kita barengan sama Kak Gio, dan kita masih akan mendengar lebih banyak lagi dari Kak Gio, jadi jangan kemana-mana, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Teman pemilih, terima kasih banyak ya masih setia bersama dengan podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, kita masih bareng sama tamu spesial kita, Kak Gio, yang hari ini kita banyak sekali mendengar banyak insight dari Kak Gio tentang bagaimana kita memaksimalkan media sosial kaitannya dengan teman-teman pemilih pemula nih, nanti yang akan ikut berpartisipasi pada pemilu 2024 nanti. Kak Gio, ada banyak hal yang memang bisa jadi obrolan menarik ya kalau kaitannya sama teman-teman masih muda nih, pemilih pemula, anak-anak mahasiswa itu kan, karena karakteristik mereka itu kan yang sangat unik, variatif, susah ditebak gitu, sangat unik dan kayak sangat beda zaman, itu beda gaya gitu ya Kak ya. Nah, karena itu kita di forum sekarang ini, di sesi sekarang ini di NKCTP, nanti kita cerita tentang pemilu, kita pengen dapet nih insight atau tips dari Kak Gio Fakta tentang bagaimana sih tips bikin konten yang menarik, yang bisa dilirik, yang nanti bakal menarik perhatian anak muda di seluruh tanah air ini. Bagi tipsnya Kak. Oke. Nah, jadi kalau yang pasti secara umum tidak masuk poin. Intinya teman-teman harus bikin konten itu ketika make sure vokal poinnya jelas. Itu dulu. Nah, ketika sudah vokal poin jelas, baru bicara 3 aspek nih, Mbak Rini. Yang pertama adalah mencari komunikatornya. Kalau Mbak Rini perhatikan sekarang, kita lihat di akun-akun media yang terbaru-baru sekarang ya, misalnya punyanya Mbak Nana, gitu ya. Coba lihat di situ siapa komunikator yang mereka tampilkan. Artinya semua orang bicara gitu sekarang, Mbak Rini. Jadi carilah komunikator-komunikator yang handal untuk pesan Anda tadi. Itu yang pertama. Jadi fokus sama komunikatornya. Artinya ada spokesperson yang tepat, gitu. Kemudian yang kedua, bicara message-nya. Tadi kita udah bahas banyak ya, message-nya harus jelas. Kemudian juga harus tahu juga bahwa kedepannya itu sudah tidak bicara lagi tentang parity ya atau kesamaan, tapi justru uniqueness. Semakin unik itu semakin bagus. Kalau kita lihat sekarang semakin simple, semakin receh, itu semakin engagement-nya tinggi juga. Iya, wow, iya loh ternyata itu ada ilmunya ternyata. Betul. Ya Kak ya. Jadi, gimana nih kita bikin isu yang berat pemilu tapi receh, misalnya gitu ya. Itu teman-teman boleh pikirkan. Yang ketiga, justru kalau dulu media nomor 1, sekarang baru medianya nomor 3. Kalau buat aku nih, Mbak Reni, aku taruh nomor 3 karena ya intinya teman-teman, sebanyak apapun teman-teman punya media, sebanyak apapun teman-teman bisa punya SDM untuk media tersebut, sebarkan aja di media apapun itu. Karena sekarang kalau bicara market sosial media itu nggak bisa lagi milenials, bapak-bapak, emak-emak, bapak juga suka yang receh loh. Suka. Iya kan? Mereka lah sumber kerecehan itu, ya kan? Nah betul. Jadi kalau misalnya bukan lebih ke tips ya, poin ketiga ya, tapi manfaatkan integratif media gitu ya. Integratif media itu teman-teman punya apa? Nggak apa-apa. Mau punya Facebook, Instagram, TikTok, apa gitu ya, silakan. Jadi tinggal dikemas aja. Mungkin kalau di YouTube kan biasanya sekarang strateginya gini nih Mbak Rini, di YouTube mungkin tadi ya podcast kita bisa 30 minutes mungkin sampai 1 jam. Tapi ketika kita ambil cuplikan-cuplikannya untuk short video kita di beberapa platform, itu boleh juga sebagai strategi. Ya, jadi pertama tadi fokus komunikatornya, kemudian yang kedua fokus pesannya, yang ketiga medianya, yang keempat baru caranya. Caranya tadi udah aku bahas sih Mbak Rini, lebih storytelling. Oh, lebih ke storytelling tadi ya, yang dari tadi udah ditekankan terus sama Kak Gio ya. Betul. Jadi kalau misalnya menggunakan 4 prinsip itu, saya pikir konten itu bisa menyentuh engagement yang baik juga.
Wow, ini nasihat atau tips yang mahal banget, dalam banget, penuh dengan riset dan sudah dilampaui dengan berbagai macam uji-ujian ya. Dan thank you banget ya Kakak Geo Thank mau you, membagikan Mbak Neni. message ini, pesan ini pasti akan bermanfaat banget buat semua teman pemilih di sana. Khususnya mungkin tidak hanya para penyelenggara pemilu aja, tapi juga masyarakat luas yang memang berkepentingan dengan Setuju. sosial media. Betul, betul banget. Thank you banget Kak Geo udah menjawab pertanyaan dan juga permintaan kita untuk kasih tips ini. Yes. Dan teman pemilih, kita juga ingin ngajak teman pemilih, untuk semua teman pemilih terutama yang masih muda-muda, yang nanti bakal jadi pemilih pemula atau pemilih muda Kak Geo di pemilu 2024 nanti, kita mau ngingetin untuk mengawal hak pilihnya. Betul. Dengan cara dari sekarang itu sudah harus cek nih apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, dengan cara kunjungi laman cek dptonline.kpu.go.id. Jadi di situ Kak nanti tinggal ketik aja NIK atau namanya, nanti dicari kalau memang sudah terdaftar nanti akan ada tulisannya pop up Anda telah terdaftar di TPS mana, kelurahan mana. Ya. Kalau tidak keluar seperti itu berarti harus segera lapor ke penyelenggara pemilu baik di kecamatan, kelurahan ataupun di KPU kabupaten kota tempat teman pemilih berada. Ya. Itu penting banget Kak Geo untuk ngawal, nanti Kak Geo juga harus cek ya. Harus. Cek dptonline.kpu.go.id apakah sudah terdaftar di TPS. Kalau belum gimana caranya Mbak Neni? Kalau belum langsung Lapor. datangi penyelenggara pemilu di tempat Kakak berada. Ke kelurahan itu udah ada PPS, ke kecamatan udah ada PPK, atau ke KPU kabupaten kota. Oke. Tempat domisilinya ya, teman pemilih atau Perlu juga nih Kak buat Geo. mahasiswa aku nih. Diingetin ya Kakak, nanti aku forward juga konten di KPU di medsosnya yang, Oh iya, harus yang dong. remind itu ya, biar nanti bisa di-share ke teman-teman Yes. mahasiswa-mahasiswanya Kak Gio. Nah teman pemilih, itu tadi menyenangkan banget, kita dapat tips yang mahal banget dari Kak Gio Fakta hanya di NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu dan jangan kemana-mana, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Makasih banyak ya teman pemilih, tetap setia hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Episode spesial yang pertama di tahun 2023 dengan tamu spesial kita Kakak Geo Fakta, Dr. Geo Fakta yang banyak banget dengan murah hati kasih banyak tips dan juga info menarik tentang bagaimana kita bisa memaksimalkan media sosial kita untuk teman-teman pemilih pemula. Kita udah tiba di segmen dimana kita akan minta Kakak Geo untuk memberikan pesan kepada teman pemilih di luar sana, di seluruh tanah air atau juga di luar negeri dimanapun berada yang selalu menyimak informasi kepemiluan. Kira-kira apa pesan Kak Geo buat teman pemilih semua? Oke, teman-teman pemilih khususnya pemilih muda, aku tahu bahwa teman-teman adalah orang yang unik dan ke depan kita akan mendapatkan tempat untuk orang-orang yang unik. Tapi satu hal, kalau misal mau uniqueness-nya itu terjaga dengan baik, maka butuh kebijakan-kebijakan yang mendukung keunikan tadi. Nah, kita tahu pemilu itu adalah hak. Pasti kita nggak mau hak kita diambil orang ya. Jadi teman-teman benar-benar pilih sekarang keunikannya bisa difasilitasi oleh mana nih calon-calonnya ya. Nah, jadi harus digunakan haknya. Pasti nggak mau haknya diambil orang. Jadi kalau jadi unik, kemudian teman-teman kemudian bisa difasilitasi dengan nanti calon-calon pemimpin bangsa yang baik, kita bisa maju bareng-bareng. Luar biasa, thank you banget ya Kak Geo. Pesannya sangat spesifik dan sepertinya terasa sangat menguatkan hati ya. Jadi teman pemilih, apalagi yang masih muda-muda nih nggak boleh pesimis. Yes. Jangan mau haknya diambil ya Kak. Itu jangan mau haknya diambil, itu pesan yang penting banget buat diingat teman pemilih semua. Jadi pastikan semuanya pasti mengambil bagian pada pemilu serentak 2024 nanti gitu ya Kak Geo. Ya, betul. Betul-betul. Kalau begitu terima kasih banyak ya teman pemilih semua sudah menyimak episode spesial kali ini. Tentu terima kasih terbesar juga untuk Kak Geo sudah berkenan datang dan mampir. Thank you. Aku juga hari ini buat tim-tim semua luar biasa dari Thank tadi. you. Terima kasih banyak apresiasinya. Mudah-mudahan nanti bisa mampir lagi ya Kak Geo. Insya Allah. Iya, Asal baik. diundang pasti mampir. Oh sama pasti Mbak dong. Rini. Pasti kita undang lagi nanti. Thank you ya Kak Geo. Thank Sehat-sehat you, Mbak selalu. Rini. Amin, Sukses amin. selalu. Dan teman pemilih terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu berharganya teman pemilih semua hari ini menyimak tayangan podcast episode pertama di tahun 2023 ini bersama tamu spesial kita Dr. Geo Fakta yang banyak berbicara tentang media sosial dan banyak masukan serta tips serta insight buat kita semua. Mudah-mudahan berguna juga untuk semua teman pemilih ya. Nantikan episode berikutnya untuk podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.